Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak Maftuhin dalam pelajaran PPKN. Melalui PPKN Studio, Bapak akan mengajarkan kepada kalian materi-materi pelajaran yang kalian perlukan. Selamat mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan. Masih tetap di yang C, melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sekalian, di video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang fase perkembangan demokrasi di Indonesia yang pertama, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1949. Tahun ini anak sekalian, Bapak ulangi lagi sedikit, berlaku 3 undang-undang dasar ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 antara 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Kita menggunakan UUD 45. Lalu kemudian 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50, ya, kita memakai Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat, dan 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 59 Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau biasa disingkat dengan UUDS. Nah, anak sekalian, ada satu keanehan ya, di mana kalau menurut Undang-Undang Dasar kedua dan ketiga memang dinyatakan bahwa Indonesia adalah demokrasinya parlementer, di mana pemegang pemerintahan adalah pemegang pemerintahan tertinggi adalah parlemen, ya, yang kemudian dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Antara 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 49 Indonesia itu menganut Undang-Undang Dasar 1945. Harusnya demokrasinya adalah demokrasi Pancasila, karena ideologi yang dipakai oleh Indonesia adalah ideologi Pancasila. Namun yang terjadi penyimpangan anak sekalian ya, sejak tanggal 14 November 45 berubah menjadi demokrasi parlementer ya. Ini adalah cobaan yang pertama. Nah, periode parlementer ini berakhir anak sekalian ketika Presiden Soekarno mengeluarkan namanya Dekrit Presiden 5 Juli 59. Mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit? Karena Presiden Soekarno menganggap bahwa Indonesia pada saat itu sudah dalam keadaan genting, gawat, darurat karena kekecewaan politik di dalam parlemen. Ya, akhirnya agar Indonesia bisa berjalan dengan normal, ya, harapannya begitu, maka mengeluarkannya dekrit. Namanya Dekrit Presiden 5 Juli 59 yang isinya membubarkan Badan Konstituante. Konstituante itu adalah sebuah badan yang dipilih melalui pemilu 1955. Tugasnya adalah untuk membuat undang-undang dasar yang resmi, yang baku, yang permanen, pengganti UUDS 50. Yang kedua, memberlakukan kembali UUD 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ya, yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, ini anak sekalian, ini teks ya, bunyi dari dekrit presiden. Insya Allah ini asli. Nah, anak sekalian, maka periode parlementer itu berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 59. Bergantilah ke periode yang kedua, yaitu namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini berlangsung mulai 5 Juli 59 ya, sampai 1966. 1966 anak sekalian. Periode ini sering juga disebut dengan periode Orde Lama. Orde Lama itu pengertiannya adalah suatu orde di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Ada juga yang mengatakan periode lama itu ya mulai 1945 sampai 66, itu disebut periode lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah UUD 1945, seperti yang diungkapkan isi dari dekret presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, karena menurut Undang-Undang Dasar 45 memang begitu. Karena Indonesia karena UUD 45 tidak menganut demokrasi parlementer ya. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan Presiden, di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI tanggal 30 September 65 yang kemudian biasa disingkat dengan G30S PKI yang menjadi bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, demikian mas sekalian. Jadi sebenarnya demokrasi terpimpin pada awalnya bagus, yaitu mengembalikan negara ke Undang-Undang Dasar 45 dan demokrasinya berdasarkan sila keempat. Namun terjadi kesalahan penafsiran. Harusnya demokrasinya adalah ini ya, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Namun oleh Pak Soekarno sebagai presiden pada saat itu, bahwa pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Nah, maka akan terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pada saat itu, periode 59 sampai 65. Yang pertama adalah Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden. Ini jelas menyalahi Undang-Undang Dasar anak sekalian. Undang-Undang Dasar kita 1945, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Termasuk Presiden itu harusnya di bawahnya MPR. Namun apa yang terjadi di sini, Presiden melantik MPRS. MPRS itu S-nya sementara. Kan nggak masuk akal menurut Undang-Undang Dasar anak sekalian ya. Itu pada Presiden penetapan Presiden nomor 2 59. Nomor 2, Presiden membubarkan DPR. Ini juga penyimpangan yang besar terhadap Undang-Undang Dasar 45. Di dalam UUD 45, kedudukan Presiden dan DPR itu sederajat, tidak boleh saling menjatuhkan. Namun yang terjadi adalah Presiden sebagai Panglima tertinggi revolusi atau pimpinan tertinggi revolusi membubarkan DPR hasil pemilu 1955, yaitu dengan pada 5 Maret 60. Ya, ini jelas, dan menggantinya menjadi DPR GR yang diangkat sendiri oleh Presiden. Wow, ini juga penyimpangan ya anak sekalian, karena DPR itu seharusnya dipilih melalui pemilihan umum, tidak diangkat oleh Presiden. Nomor 3, Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 62 tanggal 6 Maret 62, yaitu MPRS, DPR GR, lalu kemudian Wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri pertama. Wah, Undang-Undang Dasar 45 tidak mengenal adanya rangkap jabatan. Kalau sudah di DPR ya DPR aja, kalau di MPR saja. Namun yang terjadi di sini adalah ada rangkap jabatan, tidak boleh. Ya, lain kalau di parlementer. Kalau di parlementer, misalnya di Malaysia, seorang menteri itu harus menjadi anggota parlemen dulu. Seorang perdana menteri itu harus menjadi anggota parlemen dulu, baru dia bisa menjadi menteri atau perdana menteri. Lalu anak sekalian, yang keempat, pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 63. Ini juga
penyimpangan yang besar. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45, masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Namun yang terjadi langsung diangkat seumur hidup. Ya, maklum anak sekalian, MPRS itu tadi diangkat oleh presiden. Berarti MPRS itu ya dalam tanda kutip orang-orangnya presiden. Jadi kemudian MPR mengangkat presiden sebagai presiden seumur hidup. Nomor 5, penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan kontroversi dengan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Ya, karena pada saat itu kuatnya pengaruh Partai Komunis atau PKI, maka Indonesia cenderung ke blok timur, anak sekalian ya, bloknya komunis. Misalnya kemudian ada poros Jakarta, Pyongyang, Peking, lalu melaksanakan semacam SEA Games ya, namanya Ganevo untuk negara-negara komunis saja. Ya, pernah terjadi seperti itu. Nomor 6, presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa Partai Komunis berleluasa pada saat itu ya, mendapatkan angin segar, hidup subur di Indonesia. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang disebut dengan istilah tritura. Ya, yang disebut dengan istilah tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Karena dianggap PKI ini sudah mempengaruhi Presiden Soekarno, anak sekalian, sehingga sudah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya rakyat ingin agar PKI dibubarkan dan kabinet itu berarti menteri-menteri dan presiden minta dibersihkan dibersihkan dari PKI. Karena menteri-menteri sudah banyak yang berasal dari PKI. Pada saat itu harga pangan sangat naik, sangat tinggi, sangat mahal. Jadi rakyat dalam keadaan yang sangat susah, nggak bisa susah sekali makan anak sekalian. Tapi di atas selalu ribut-ribut soal politik. Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri, ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Soekarno kepada Soeharto. Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemimpinan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, anak sekalian, itulah penjelasan tentang masa atau periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin diawali dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 59 dan diakhiri dengan lahirnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.